Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Cepu Cerita Puasa. Sa. Semakin mendekati Lebaran, semakin banyak mungkin yang udah dibeli barang-barangnya. Aduh, kalau udah Lebaran itu emang kue nambah, baju, gorden biasanya orang pada ganti, cat juga biasa kalau udah 2-3 tahun tuh gitu. Banyak hal-hal yang baru. Kenapa konsumsi meningkat? Karena memang semuanya pengen serba sempurna di bulan Ramadan dan di bulan puasa, di bulan di Idul Fitri. Maunya pada saat sholat semua pakaiannya baru, sarungnya baru, yang cowok ya sarungnya baru, baju kokonya baru, kalau bisa baju dalamnya juga kalau bisa baru, parfumnya juga kita baru. Yang biasa kita nggak beli, tapi itu harus kita beli. Itu baru yang bapak, belum yang ibunya, belum yang anaknya. Karena biasanya memang banyak dari kita juga yang dijanjikan sama nanti kita akan dibeliin ini. Kalau puasa kita, tarawih kita full, akan ada hadiah ini gitu. Nah dulu kayaknya hampir semua deh. Paling enggak harus full karena minta tanda tangan sama imam tarawih. Full dulu waktu SD sih, kayaknya SD SMP SD deh, tarawihnya aja kita harus full karena kita harus minta tanda tangan dari imam atau pengurus masjid kalau puasa dari orang tua gitu. Nah ada sebagian keluarga yang reward sebenarnya ya, antara iming-iming sama reward lah gitu, mendidik anaknya supaya jadi puasanya full dengan janji-janji hadiah. Gue sih nggak dijanjiin, nggak ada full hadiah. Tapi gue tahu banyak orang yang anak gue sekarang juga gitu. Gue janjikan hadiah kalau dia bisa puasa full. Randika Jamil juga stand up dulu waktu kecil katanya dia dijanjikan kalau puasanya full tahun depan dia boleh ikut puasa lagi. Dikasih hadiah lah, dan itu dilakukan juga oleh Randika Jamil kepada anak-anaknya. Bagaimana ceritanya? Ini dia Randika Jamil. Halo, nama saya Randika Jamil. Saya seorang diri ya. Kalau berdua kan jadinya ada satu orang lagi. Saya seorang diri di sini. Terima kasih. Saya seorang stand up comedian. Mas Dika, ini kan lagi ada cerita puasa nih Mas. Full puasa umur 6. Full puasa sampai jam 12 kan. Nih. Habis itu buka di zuhur, habis itu lanjut lagi. Nggak, tapi kalau yang fullnya banget sih pas umur 7 deh. 7-8 tahun dah. Tentu banyak. Kita tidak mungkin memungkiri itu. Kalau misalnya ada yang bilang, wah saya pastilah waktu kecil kan banyak godaannya. Tapi yang paling sering, ini gue ceritain langsung nih paling sering. Atau pengalaman ya. Paling sering itu dulu pas lagi sekolah. Kalau lagi sekolah kan kegiatan masih banyak. Kayak olahraga. Olahraga tuh menjadi salah satu hal yang menakutkan ketika lagi bulan puasa. Karena siang-siang panas gitu. Nah, caranya adalah ngebatalinnya biasanya dengan wudu. Jadi, wudu sedikit keminum, kan tidak apa-apa katanya gitu. Minum, udah gitu. Jadi, tidak sengaja sebenarnya, tapi kan ya nggak tahu ya kalau misalnya itu dihitung batal apa enggak. Itu waktu masih SD, SMP. Nah, semakin pas udah SMA, udah semakin tahu, udah semakin mengerti bahwa kalau yang kayak gitu kan tidak boleh. Akhirnya tetap dilakukan. Dulu kan kecil di Soreang ya? Ya. Oh, jadi enggak, gue tuh waktu kecil bukan di Soreang, di Margahayu Raya.
Ada di Margayo, daerah di Bandung. Jadi kalau subuh itu biasanya kita setelah sahur langsung kan berangkat sholat subuh. Nah setelah itu kelar dari sholat subuh langsung jalan-jalan, beneran jalan kaki dari komplek gua ke komplek seberang. Karena di komplek seberang gua itu ada rel kereta api. Kita sering ngebikin paku digilesin di rel kereta api sampai jadi tipis banget kayak gitu. Tiap subuh tuh. Jadi sekarang tuh udah sekitar 2 ton lah kalau nggak salah pakunya. Kalau kita kumpulin. Itu kalau sahur. Kalau subuhan tuh. Habis kuliah subuh pada kesana berangkat. Pulangnya tidur, bangun jam 5. Kayak gitu. Memang puasanya kayaknya sebentar sekali waktu kecil ya berasanya ya. Terus kalau misalnya setelah taraweh, kegiatannya pas mau berangkat, sholat maghrib, dari maghrib tuh udah di situ, sholat di masjid, pulang, makan, habis itu langsung balik lagi ke masjid untuk taraweh. Jadi sholat isya. Nah, sholat isya, habis sholat isya kan suka ceramah tuh. Ceramah, wah kita masih nulis. Biasa selalu ada tuh tulisan buat Ramadan yang harus dicap sama ditandatangan sama ustadznya. Nah, nggak pernah gue tulis biasanya. Gue biasanya nyatet pas denger ceramah di TV. Jadi kadang-kadang gue capinnya, satu buku gue capin. Capin sampai penuh, nanti tanda tangan sendiri. Gitu. Karena biasanya kita tuh suka cabut kebiasaannya. Pas lagi pada sholat, setelah sholat isya, pas lagi pada sujud, lari ke tempat PS. Nggak tiap hari sih, tapi selama puasa. Wah, gue tuh menu sahur waktu kecil ya, menu sahur paling favorit gue itu dendeng. Jadi nggak ada makanan apa-apa, dendeng. Gue nggak ada makanan nih. Kaget, makanannya dendeng. Dendeng nggak ada makanan, nyokap gue belum masak. Acing akhirnya masak nasi telur. Nggak tahu kalau gue tuh nggak tahu ya sampai sekarang masih merasa mie instan itu adalah makanan sahur paling enak pakai nasi. Simple tapi mengenyangkan kalau buat sahur. Kalau buat buka puasa, nomor 1 gorengan. Makan gorengan 2, minum teh manis, kenyang. Baru makan lagi, sahur makan lagi. Itu. Gue pasti harus nyari gorengan lah. Jadi pasti di setiap bulan Ramadan, gue tuh radang tenggorokan. Karena pasti panas dalam. Tiap hari selama 30 hari, makannya gorengan terus. Nggak ada ya. Karena sekarang gue juga kayak berasa bujang, tinggalnya sendirian. Mungkin yang lebih berasa adalah kalau kayak waktu lagi bujang, beneran dibangunin sama nyokap gitu. Kita tidurnya bisa pules, bangunin nyokap. Nah, ketika udah berkeluarga tuh, gue harus membangunkan. Gue yang bertugas untuk bangun lebih dulu, ngebangunin anak-anak, ngebangunin istri, gitu. Kadang-kadang ngebangunin tetangga. Sampai akhirnya saya tidak puasa. Enggak. Gue jadi suka, sekarang tuh adalah kebiasaannya adalah ngebangunin. Kalau dulu kan kita bisa dengan tenang ya. Tidur, terus bangun, semua udah sedia gitu. Kalau sekarang, gue harus ngebangunin. Kadang-kadang gue juga menyiapkan. Dari mulai mesen makanannya, udah gue yang mesen gitu. Itu sih bedanya. Ramadan. Udah bagus. Langsung udah. Baru aja gue mau ngomong gitu. Udah langsung dilempar. Rasanya ini selalu menyenangkan di hati. Masya Allah. Kita selalu bisa merasakan nikmat di bulan Ramadan. Tak. Nggak ada. Nggak ada tak dong. Wah. Dan ini mungkin bisa jadi yang terakhir kalinya. Jadi kita harus selalu menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sepenuh hati. Karena siapa tahu kita tidak bisa bertemu lagi. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Gitu. Jadi gue selalu menjalankan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Gue selalu menjalankan Ramadan dengan keseriusan, meningkatkan ibadah. Biasanya tuh di situ tuh bulan puasa,
sholat 5 waktu, sholat sunat, semua dilakuin selama Ramadan. Ya, namanya orang kadang-kadang suka naik turun imannya. Turunnya lebih sering, naiknya nggak pernah. Wah, gue mungkin pas dulu masih ada almarhum bokap ya, gue tuh selalu seneng pulang ke rumah orang tua. Jadi ada kebiasaan. Gue tuh dulu waktu kecil punya kebiasaan dikasih uang sama bokap kalau gue puasa. Kalau gue puasanya full, gue dikasih duit terus dicelengin, dimasukin tuh ke celengan. Nah pas Lebaran itu waktunya kita mecahin celengannya. Jadi kita pecahin celengannya, terus kita hitung. Kan itu ada uang receh segala macam. Nah nanti sama bokap gue, duit recehnya itu ditukerin sama duit dia gitu. Jadi dia tuh ngasih duit receh, ngasih duit ribuan segala macam. Nanti sama dia dikumpulin, terus ditukerin sama duit 100.000. Jadi berubah gitu, angkanya jadi besar. Nah itu tuh selalu gue kangen karena ngumpul terus mecahin bareng-bareng, suasananya itulah kangen. Cuman sekarang kan ya udah nggak ada bokap ya. Akhirnya gue nabung di sebelah kuburan bokap. Gue nyelengin ya dikan nabung gitu. Tapi gue masih selalu melakukan itu setiap hari. Jadi gue lakukan ke anak gue sekarang. Anak gue kalau misalnya sekarang puasanya tamat, gue kasih gitu. Jadi kan dia kan nggak bisa jajan kan. Nah gue tuh suka ngasih uang jajan, misalnya 1.500 atau enggak, ini 500.000 ya ngasihnya. Asik. Nggak, jadi ngasih receh-receh gitu supaya nanti dia kumpulin. Nanti pas lagi pas Lebaran dia kasihin ke gue, dihitungin tuh ada berapa ribu uangnya, recehnya gue ambil, gue tukar sama duit lembaran, nanti recehannya akan gue kasihin pas lagi ziarah. Kan biasanya gue ziarah ke makam tuh suka banyak yang minta-minta segala macam ya sekalian. Recehnya jadi yang ribuannya bisa gue kasih gitu. Ya, pasti adalah itu momen yang sakral ya. Momen sebelum keliling nyari kupat di tetangga kan. Nyari kupat, nyari lontong sayur. Sebelumnya nangis dulu. Dan nggak tahu kayak kangen sih sekarang, karena sekarang kan cuma ada nyokap ya. Jadi belum gue sih merasanya kayak kurang afdol aja gitu. Cuman sisa nyokap, nggak ada bokap gitu. Tapi itu juga yang selalu gue cari kok, mencari pintu maaf dari orang tua. Terima kasih Mas Dika atas ceritanya. Semoga puasanya lancar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis. Telat nangisnya ya. Oke. Waalaikumsalam.